Shalom adik-adik semua. Wah, Kakak Ana sangat senang sekali kita masih bisa berkumpul lagi untuk dapat beribadah di tanggal 19 Juli 2020. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Masih dalam keadaan sehat dan sukacita? Kakak pelayan berharap adik-adik semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih tetap di rumah saja. Kakak Ana juga sangat senang sekali melihat aktivitas selama 1 minggu kemarin adik-adik di rumah saja. Adik-adik sudah hebat sekali membantu mama dan papa di rumah. Kita lihat apa aja ya. Wah, di sini ada yang membereskan makanan, terus habis itu ada yang mencuci, ada yang menyapu, ada yang membantu mama membeli roti, ada yang memasak, ada yang menyiram tanaman, ada apa lagi nih? Ada yang mencuci botolnya sendiri, terus mencuci alat makan, ada yang mencuci pakaian dan menyetrika. Wah, adik-adik semuanya hebat sekali. Kakak pelayan berharap semuanya adik-adik tidak hanya selama 1 minggu saja membantu mama papanya, tetapi membantu setiap hari. Oke? Sekarang Kakak Anu mau tanya, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Nah, kalau kita mau beribadah, apa aja ya yang harus kita siapkan? Kita coba lihat dulu. Di sini semuanya sudah mandi kan? Jangan lupa mandi ya. Lalu apa lagi? Jangan lupa berpakaian yang rapi. Lalu apa lagi? Jangan lupa juga membawa Alkitabnya. Dan jangan lupa juga membawa buku catatan. Karena kalau adik-adik ada sesuatu yang penting saat firman Tuhan, adik-adik dapat mencatatnya. Dan jangan lupa juga mengisi absen. Ingat, hanya 1 nama dan jangan lupa juga mengisi kelasnya. Semuanya sudah siap adik-adik? Kalau sudah siap, yuk sama-sama kita berdiri, kita bernyanyi, kita memuji nama Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami semua hingga kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah ini, kiranya dapat berjalan sesuai seturut kehendak-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak pelayan supaya kakak pelayan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Shalom berdoa. Amin. Pagi adik-adik. Wah, semuanya sudah duduk rapi atau belum? Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Coba mana? Kak Iska lihat Alkitabnya. Semuanya sudah pegang Alkitabnya? Hebat semuanya. Di dalam Alkitab ada apa adik-adik? Kita sebutin sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Hebat semuanya. Hari ini kita akan baca dan dengarkan sama-sama firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan menceritakan tentang Bapak Petrus berani menghadapi penderitaan. Mari kita buka adik-adik. Satu Petrus 1 ayat 1 sampai 10. Kak Iska akan membacakan ayat 1 sampai 5. Nanti Papa Mama tolong bacakan ayat 6 sampai 10. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Zaman saat ini sudah sangat canggih adik-adik. Tidak seperti waktu Kak Iska masih sebesar adik-adik. Cara untuk menyampaikan pesan untuk orang yang jauh membutuhkan waktu yang lama, bisa berhari-hari. Pesannya tidak diketik adik-adik seperti di handphone, tapi harus ditulis di dalam sebuah surat dan diantarkan oleh petugas kepada orang yang dituju. Dan itu seperti yang Kak Iska bilang, butuh waktu berhari-hari. Sama adik-adik, kala itu Bapak
Petrus juga mengirim surat. Isinya adalah pesan penting untuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ada berbagai daerah seperti yang kita baca tadi adik-adik. Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Seperti yang adik-adik lihat di peta. Surat-surat itulah yang dikirim kepada jemaat-jemaat di sana. Kira-kira apa ya isi suratnya? Nah, ternyata adik-adik, kala itu orang-orang pilihan Tuhan setelah mendengar khotbah Bapak Petrus yang waktu hari turunnya Roh Kudus yang menjadi percaya sebanyak 3.000 orang sudah kembali ke kotanya masing-masing dengan iman yang baru adik-adik. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Petrus tahu adik-adik bahwa orang-orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus akan mendapatkan tantangan, halangan, rintangan karena mereka hidup di antara orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka mungkin akan tidak disukai adik-adik atau bahkan dijauhi. Nah, Bapak Petrus menulis surat pada mereka. Bapak Petrus menguatkan hati mereka dan menguatkan iman mereka. Bapak Petrus menyampaikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk rencana Tuhan yang indah. Tidak juga lupa, Bapak Petrus mengatakan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat spesial yang sudah tersimpan di sorga. Apalagi adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa kita ini dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Demikianlah Bapak Petrus menulis surat untuk jemaat Tuhan supaya tetap kuat. Karena Tuhan beserta dengan kita. Surat tersebut juga mengingatkan orang-orang pilihan Tuhan harus senantiasa percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan. Harus percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih akan memberikan mereka kekuatan saat menghadapi hal-hal yang tidak mereka sukai. Walaupun hal-hal tersebut datang, tapi mereka akan semakin kuat dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walau kita sedang dalam keadaan yang sangat sedih, sangat susah. Isinya seperti itu adik-adik. Tuhan terima kala itu. Kira-kira kalau saat ini kesulitan apa ya adik-adik yang sedang kita alami? Ayo coba Kak Iska tanya, apa yang paling bikin adik-adik sedih saat ini? Apa ya? Kak Iska tahu, pasti ada yang sedih ya, karena saat ini sekolah minggunya hanya di rumah bersama papa, mama, sama kakak, atau bahkan sama adik. Pasti adik-adik rindu ya, kumpul lagi sama teman-teman seperti dahulu, seperti gambar ini. Bisa bersalaman, bisa menari bersama, memuji Tuhan, bahkan ada yang suka nyanyi ke depan kan? Ini salah satu kesedihan atau kesulitan yang kita alami.
Ayo, apalagi ya? Nah, siapa yang di sini adik-adiknya sudah sekolah? Sudah ikut TKA atau TKB? Pasti adik-adik juga rindu ketemu teman-teman sekolah kan? Sama ketemu dengan missnya adik-adik kan? Ini juga hal yang membuat sedih. Hal yang membuat kita sulit ya adik-adik. Apalagi ya? Nah, ada juga yang bersedih bercerita sama Kak Iska bahwa dia ingin sekali jalan-jalan keluar ke gunung, ke pantai, wisata, tapi tidak bisa karena saat ini kondisi kita yang lagi sulit. Sulit kenapa adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul, saat ini kondisinya sudah tidak bisa seperti dahulu lagi karena virus corona yang menyebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita mengalami kesulitan. Siapa yang diam dalam rumah terus? Yang nggak keluar-keluar, nggak kemana-mana, nggak sekolah. Siapa yang gak bisa main lagi keluar? Siapa yang selalu pakai masker kalau keluar rumah? Pasti adik-adik melakukan itu semua kan? Walaupun adik-adik gak suka pakai masker. Pengap. Walaupun adik-adik ingin main keluar. Gak cuma lihat dari jendela saja. Sedih sekali ya adik-adik. Sulit sekali. Nah, adik-adik, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi kesedihan dan kesulitan ini yang disebabkan oleh virus corona? Ada yang tahu gimana caranya? Nah, mudah adik-adik. Kita ingat pesan firman Tuhan melalui surat Bapak Petrus tadi, bahwa kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberikan kita kekuatan, bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Jadi kita tidak usah takut adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan dan akan memberikan kita keberanian untuk menghadapi kesulitan ataupun kesedihan yang saat ini sedang kita rasakan. Nah, karena itu juga Tuhan Yesus menambahkan beberapa hal yang harus kita latih dari sekarang. Adik-adik harus satu, taat. Lalu yang kedua harus disiplin. Yang ketiga harus setia. Supaya kalau ada kesedihan atau ada kesulitan, kita berani menghadapinya. Kita lihat ya, bagaimana contoh taat, disiplin, dan setia. Nah, adik-adik, ini contohnya bagaimana caranya kita biar bisa taat. Kalau adik-adik mau ibadah minggu pelayanan anak di rumah setiap hari Minggu, adik-adik harus taat memakai pakaian rapi saat kita beribadah. Itu salah satu melatih ketaatan. Karena saat beribadah, kita bertemu dengan Tuhan. Kita harus sopan. Salah satunya dengan cara berpakaian yang rapi. Lalu kalau disiplin, contohnya kayak apa? Nah, kalau kita sekolah minggu, di hari Minggu, di IMPA jam 9 pagi kan? Nah, begitu juga adik-adik di rumah. Disiplin ibadah tepat waktu jam 9 pagi juga. Itu melatih supaya adik-adik bisa disiplin. Taat,
dan juga disiplin untuk membasmi kuman corona dengan cara cuci tangan yang bersih pakai sabun. Adik-adik harus rajin cuci tangan ya sebelum ada sesuatu yang adik-adik makan atau masukkan ke dalam mulut. Harus cuci tangan yang bersih. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Itu salah satu cara melatih ketaatan dan kedisiplinan. Nah, kalau contoh setia seperti apa Kakak Iska? Seperti yang ada di gambar adik-adik. Setia saat teduh setiap hari. Setia berdoa. Bangun pagi berdoa. Mau tidur malam berdoa. Nah, siapa yang setia? Itu anak Tuhan yang hebat. Ada lagi, minggu lalu kita kan dapat aktivitas 1 minggu untuk membantu orang tua di rumah melakukan aktivitas hari demi hari. Wah, hebat ternyata, seperti gambar yang mau kita lihat sekarang adik-adik. Semuanya setia tidak ya membantu orang tuanya setiap hari? Nah, adik-adik lihat, ada yang membantu adiknya belajar, ada yang membantu menjemur pakaian, ada yang membantu memasak, bahkan adik-adik menyapu. Wah, luar biasa ya anak-anak Tuhan. Nah, tindakan-tindakan inilah yang harus adik-adik lakukan di rumah supaya adik-adik bisa tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berani menghadapi kesedihan ataupun kesulitan. Betul adik-adik? Betul. Nah, jika adik-adik sudah mulai melatih diri sejak adik-adik kecil, adik-adik mau taat, adik-adik mau disiplin dan juga setia, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan dan keberanian. Meskipun kita sangat sedih, meskipun kayak kita sangat sulit, tetapi kita masih memiliki Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Dan itu akan membuat kita menjadi berani untuk menghadapi kesulitan ataupun kesedihan apapun. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Tumbuhlah menjadi anak-anak yang berani menghadapi kesedihan dan juga kesulitan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang waktunya membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita kali ini judulnya adalah berani menghadapi penderitaan. Wah, tapi penderitaannya nggak susah kok. Kita hanya ingin adik-adik mempersiapkan diri sebelum mengikuti ibadah hari ini dengan cara berpakaian rapi dan kemudian membawa Alkitab. Nah, kemudian adik-adik minta mama atau papa untuk memfoto adik-adik saat adik-adik sudah berpakaian rapi dan kemudian membawa Alkitab, ya. Nah, fotonya boleh kemudian dibuat dengan kreatif dan dihias dengan bagus. Nanti jangan lupa fotonya di-upload di grup kelas masing-masing. Oke? Selamat membuat aktivitas. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekarang.
dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku tetap Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden dalam menangani pandemi COVID-19, agar bangsa dan negara kami bebas dari COVID-19. Karuniakan juga kesehatan kepada kami, supaya kami tetap sehat dan kuat di tengah pandemi ini. Berkati persiapan GPIB Maranatha Bandung menuju tahap new normal. Berkati juga kakak pelayan dan teman-teman dalam ibadah sekolah minggu di rumah. Kami rindu dapat berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Oke adik-adik, sekarang mari kita mendoakan persembahan kita pada hari ini. Oleh karena itu kakak minta untuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dari dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sekarang kami akan berdoa untuk persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi berkat Tuhan untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila topan prasmanan hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila
topan kelas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kamu kaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, bagaimana ibadah hari ini? Seru kan? Kita jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami saat kami beribadah dari awal hingga selesainya. Tuhan Yesus, tolong berkati kami saat kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pesan anak pelayan, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, makan yang cukup, dan istirahat yang cukup. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.